Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni, yaitu di materi sistem pencernaan pada manusia. Langsung saja, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan dengan tepat organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Oke, oke. Sebelumnya kita akan melihat apa sih pengertian daripada sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia merupakan sistem yang memproses atau mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jadi di sini akan terbentuk menjadi molekul-molekul yang menjadi lebih sederhana lagi. Kemudian adik-adik kita akan melihat ya bagian-bagian daripada sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini terlihat ya, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Kemudian kita akan melihat juga. Nah, dari organ-organ sistem pencernaan di situ, apa-apa saja sih yang terdapat? Yang pertama, mulut. Nah, mulut di sini adalah muara ya, ataupun pintu masuk daripada makanan. Di mulut ya, perlu adik-adik ketahui bahwasanya terjadi dua proses pencernaan di situ. Ada secara kimiawi dan ada secara mekanik. Di mulut ya, secara mekanik itu membutuhkan yang namanya bantuan enzim ya. Di mulut terdapat enzim pitialin. Kemudian di mulut juga terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dengan bantuan lidah dan gigi. Nah, bisa adik-adik lihat ya, ini gambar daripada mulut kita. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Esofagus ini adalah saluran yang menghubungkan dari mulut ke ventrikulus kita atau ke lambung kita. Nah, di kerongkongan ini bisa kita katakan sebagai jembatannya ya. Nah, di sini ataupun di kerongkongan terdapat yang namanya otot lurik ya, sehingga terjadi yang namanya kontraksi gerakan peristaltik yang mendorong makanan dari mulut masuk ke kerongkongan dan masuk ke lambung. Baik adik-adik semua, kita lanjutkan, yaitu 3, lambung kita. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat makanan ya. Di lambung terjadi yang namanya proses pencernaan secara kimiawi. Karena kenapa? Karena melibatkan enzim. Apa sih enzim-enzim yang terdapat di lambung? Ada HCl atau asam klorida, ada apepsin dan ada renin. Oke, kita next ya adik-adik. Ini lambung kita. Bisa diperhatikan ya, bagaimana sih bentuk lambung kita dan bisa adik-adik perhatikan bagian-bagian lambungnya. Oke, kemudian usus halus ataupun intestinum tenum. Intestinum tenum ini di sini terjadi yang namanya proses penyerapan sari-sari makanan oleh bantuan daripada bagian usus halus. Di usus halus terdapat 3 macam. Yang pertama, usus duodenum, usus 12 jari. Yang kedua, usus ileum, usus penyerapan, dan yang ketiga adalah usus jejunum atau usus halus. Di usus ileum atau usus penyerapan yang melakukan proses penyerapan sari-sari makanan ya yang dibantu oleh jonjot usus yang disebut sebagai villi. Adik-adik bisa juga melihat ya, ini adalah bagian daripada usus halus kita. Nah, di mana bentuk-bentuknya, kemudian di mana sih terdapat duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian adik-adik bisa kita lihat ya usus besar. Usus besar ini adalah suatu usus yang menampung sisa daripada zat-zat makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, di sini juga terjadi yang namanya penyerapan air, kemudian terjadi pembusukan zat sisa tadi yang dibantu oleh salah satu bakteri di dalam tubuh, yaitu Escherichia coli atau E. coli. Adik-adik bisa melihat ya, ini adalah gambar daripada usus besar kita. Nah, kemudian setelah usus besar memproduksi feses yang dibantu oleh Escherichia coli, kemudian feses tersebut ya terbawa masuk ke anus. Apa sih anus tersebut? Anus itu adalah bagian penghubung rektum dengan lingkungan luar tubuh kita. Karena fungsi anus itu adalah proses terjadinya defekasi atau
proses, terjadi buang air besar. Adik-adik bisa melihat ya, ini adalah gambar rektum kita. Nah, dengan, yang sudah saya jelaskan tadi ya, materi sistem pencernaan, ya senantiasa semoga saja bermanfaat kepada kita semua. Nah, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.